Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, pada video kali ini ya, kembali lagi kami akan mengupdate ya informasi terbaru lagi terkait P3K Guru di tahun 2022. Tapi di sini kita lebih fokus ke validasi verbal NIK dan verbal ijazah karena admin ya menindaklanjuti apa yang diutarakan oleh Pak Andika ya di Sapa GTK kemarin. Di situ ya dikatakan bahwa himbauan kepada seluruh honorer agar betul-betul memperhatikan yang namanya dapodik terkait juga dengan verbal NIK dan verbal ijazah. Jadi sebaiknya ya Bapak Ibu fokus di verbal dulu, jangan terlalu fokus dulu mengecek SSCASN ya. Justru karena SSCASN ini belum dibuka, ini menjadi keuntungan tersendiri bagi guru-guru yang sudah lolos PG maupun P2, P3 ataupun pelamar umum yang ada info GTK-nya, agar bisa mengecek validasi verbal NIK dan verbal ijazah, karena itu akan menjadi salah satu penentu kategori terbaca di SSCASN ya. Apakah Bapak Ibu adalah P1, P2, P3 dan P4. Jadi istilahnya pastikan bahwasanya itu centang hijau Bapak Ibu ya, agar aman. Tapi Bapak Ibu ya, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu ya, kita langsung saja ya to the point ke informasinya. Jadi mumpung di sini di websitenya Kemendikbud itu baru ada progres segini, sama sekali pendaftaran pada SSCASN itu belum dimulai, maka hendaknya Bapak Ibu fokus di verbal. Sekali lagi admin katakan, Bapak Ibu fokus di verbal NIK dan Bapak Ibu fokus di verbal ijazah. Ini berlaku untuk semua pelamar prioritas ya, baik P1, P2, P3 dan pelamar umum. Kenapa? Karena ini dihimbau oleh Kemendikbudristek Bapak Ibu ya, bahkan ada di file mekanisme seleksi ASN tahun 2022. Jadi mumpung pendaftaran pada SSCASN dimulai, alangkah baiknya fokus Bapak Ibu itu ke dapodik dulu. Pastikan masing-masing data individu Bapak Ibu itu valid ya, valid Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah di sini kami akan memberikan contoh sedikit ya terkait dengan hal itu. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya, sekali lagi kami tampilkan lagi ini. Ini adalah alur data pelamar ya. Sekali lagi ketika kami katakan ini adalah merupakan alur data pelamar, yang mana data yang ada di SSCASN sumbernya itu adalah data dari Dukcapil ya, sinkronisasi NIK Dukcapil dengan dapodik. Kemudian untuk linearitas ijazah dan ijazah terakhir Bapak Ibu yang terbaca di SSCASN itu akan melalui verbal ijazah. Jadi verbal ijazah, Dukcapil, dapodik itu terkait satu sama lain yang akan ditarik masuk di database SSCASN. Nah, dari hasil penggabungan data-data inilah Bapak Ibu ya, akan ditentukan pengkategorian. Jadi di sini sistem terintegrasi itu dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2 maupun pelamar P3 atau pelamar umum. Nah, apabila Bapak Ibu data Dukcapilnya bermasalah, verbal ijazahnya bermasalah, dapodik tidak beres, maka bisa jadi nanti Bapak Ibu itu akan kesulitan login di SSCASN. Ataupun ketika Bapak Ibu login di SSCASN, bisa jadi kategori Bapak Ibu itu tidak terbaca. Harusnya Bapak Ibu P2 tetapi tidak terbaca P2, P1 tidak terbaca P1, dan ini tentunya menghambat penempatan ya, penempatan bagi guru lulus PG. Di sini dikatakan pelamar diharuskan terdeteksi di dapodik atau database THK2 BKN. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, terkait dengan pemaparan kita pada hari kali ini, di sini Bapak Ibu akan admin akan memberikan sedikit contoh. Nah, di sini adalah verbal ijazah. Bagi pelamar P1, P2, P3, P4 yang belum pernah verbal, maka tampilan pada saat membuka info GTK akan tampil seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu wajib untuk melakukan yang namanya verbal ijazah. Jadi Bapak Ibu jangan salah, terkadang ada peserta pelamar P3K atau guru honorer itu sudah merasa pernah melakukan verbal, tetapi tiba-tiba muncul lagi keterangan verbal ijazah. Nah, itu yang berbahaya Bapak Ibu ya. Makanya pastikan info GTK Bapak Ibu sudah melakukan verbal ijazah. Kalau belum melakukan verbal ijazah, segera lakukan yang namanya verbal ijazah Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa cek lagi.
Nah, ini adalah tanda bagi peserta atau pelamar P3K guru yang belum melakukan verbal ijazah. Di sini muncul keterangan Anda belum melakukan verbal ijazah. Jadi caranya langsung saja klik ini yang berwarna kuning, verbal ijazah. Siapkan scan ijazah asli Bapak Ibu ya, data-data Bapak Ibu siapkan agar verbal ijazah Bapak Ibu itu benar ya, benar dan bisa terproses di BKN ya, atau di Panselnas tentunya ya, atau di Kemendikbud, servernya Kemendikbud. Itu yang harus Bapak Ibu pahami, karena nanti itu terkoneksi dengan PD Dikti Bapak Ibu ya. Kalau ijazah S1 Bapak Ibu itu bermasalah karena tidak verbal ijazah, saya yakin itu akan berdampak nantinya pada saat Bapak Ibu daftar atau login di SSCASN. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian kita pindah ke verbal. Nah, ini adalah contoh validasi Dukcapil dengan Dapodik. Nah, artinya apa? Kalau misalkan sudah valid seperti ini, nama sudah benar, tanggal lahir sudah benar, kemudian di sini tertulis valid Dukcapil, berarti nama Bapak Ibu yang terdata di Dukcapil itu sudah tersinkron dengan data yang ada di Dapodik ya. Sekali lagi itu sudah tersinkron dengan data yang ada di Dapodik. Jadi kalau sudah valid Dukcapil, tandanya itu adalah centang hijau. Kalau sudah centang hijau seperti ini, otomatis data Dukcapil Bapak Ibu itu sudah aman untuk ditarik masuk ke servernya SSCASN. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi pastikan cek Bapak Ibu ya, pastikan valid. Meskipun anggaplah di SIM PKB valid, kemudian di Dapodik juga valid, tapi lebih amannya Bapak Ibu cek juga di verbal PTK. Untuk bisa mengecek di verbal PTK, Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada operator sekolah. Seperti itu ya, karena untuk akses loginnya itu tentunya melalui operator sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalkan silang merah seperti ini yang sangat berbahaya. Berarti ada ketidaksesuaian nama atau tanggal lahir atau NIK Bapak Ibu yang ada di Dukcapil dengan yang ada di Dapodik. Nah, kalau sudah seperti itu, perbaiki di Dapodik, kemudian upload ulang dokumen di verbal PTK. Caranya seperti ini Bapak Ibu ya, kalau silang merah solusinya seperti ini. Nah, solusinya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi cek NIK, nomor NIK dan nama ibu kandung. Jadi yang bermasalah seperti itu ya, cek nomor NIK di verbal PTK, kemudian nama ibu kandung. Setelah itu Bapak Ibu pilih berkas scan KTP atau KK, kemudian upload ya, itu dalam bentuk JPG ya kalau tidak salah, atau ya PDF. Ada keterangannya di sini. Setelah itu klik ajuan. Nah, tunggu sekitar 2-3 hari Bapak Ibu ya. Kalau belum juga berubah, minta kepada operator sekolah untuk melakukan sinkron. Kalau belum berubah, silakan berkunjung ke kantor Dukcapil ya. Ini mumpung Bapak Ibu ya, mumpung belum terbuka pendaftaran P3K di SSCASN. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian dengan verbal ijazah, saya rasa kalau misalkan Bapak Ibu posisi yang seperti ini untuk urus PG, intinya Bapak Ibu perhatikan ini, nama ijazah, nomor induk, nama perguruan tinggi, program studi, pastikan sudah benar. Nah, di sini pastikan sudah dikunci, tercatat lulus passing grade itu sudah aman. Ini tuh urus lulus PG. Sedangkan tidak lulus PG, posisinya tercatat di database. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.